teknologi digital dan internet. Nah, etika digital ini biasanya mencakup berbagai aspek. Yang pertama itu ada mulai dari cara berkomunikasi, terus berbagai informasi, cara mengunggah konten, kemudian ada juga perlindungan data pribadi. Nah, selanjutnya ini ada etika dalam menggunakan media sosial. Yang pertama itu ada penggunaan bahasa yang baik. Nah, jadi kita tuh penting banget nih menggunakan bahasa yang baik dan benar dalam menggunakan media sosial sehingga tidak menimbulkan resiko kesalahpahaman yang tinggi. Selanjutnya yang kedua itu ada hindari penyebaran sara, pornografi dan aksi kekerasan. Sebisa mungkin kita harus menghindari menyebarkan informasi yang mengandung sara. Sara itu meliputi suku, agama, dan ras. Kemudian kita juga harus menghindari pornografi pada jejaring sosial. Lalu biasakan untuk menyebarkan hal-hal yang positif dan berguna yang tidak menimbulkan konflik antar sesama. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari penjelasan teman saya tadi, yaitu tentang etika dalam bermedia sosial. Ini ada menghargai hasil karya orang lain. Jadi pada saat kita menyebarkan informasi itu baik dari tulisan, foto maupun video dari orang lain, maka sebenarnya kita harus mencantumkan informasi dari atas penghargaan kita atas hasil karya orang lain. Selanjutnya ada cross-check kebenaran berita. Jadi kita diharapkan waspada terhadap isi berita dari media sosial. Biasanya isinya itu menjelekan salah satu pihak di media sosial. Selanjutnya, jangan terlalu menyebar informasi pribadi. Jadi sebaiknya kita bersikap bijak dalam menyebarkan informasi mengenai kehidupan pribadi kita, misalnya nomor telepon dan alamat rumah. Jadi untuk meminimalisir jika ada yang bersikap jahat kepada kita. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai etika di era digital. Tentunya di era digital yang semakin berkembang ini, media sosial menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia, di mana sosial media yang menyediakan kemudahan bagi manusia tentunya harus diwaspadai terhadap ancaman bagi privasi yang kita miliki. Di sini kita dalam bersosial media tentu harus menjaga privasi yang ada pada media sosial. Ada beberapa langkah yang dapat kita ambil untuk melindungi privasi, di mana kita bisa menggunakan perangkat privasi yang tepat. Kemudian kita tidak usah membagikan informasi sensitif pada publik, dan juga kita hindari untuk memposting lokasi kita secara langsung, di mana ini dapat membantu kita untuk menjaga informasi pribadi kita tetap aman dan mencegah penyalahgunaannya. Selanjutnya, sebagai pengguna media sosial, tentunya kita harus memiliki tanggung jawab pada sosial media yang kita miliki. Dengan cara kita bersifat bijak pada sosial media yang kita miliki, dan juga kita menghormati privasi orang lain, dan juga kita berpikir dua kali sebelum memposting berita yang ada pada sosial media. Nah, hal ini dapat membantu kita untuk menciptakan komunitas daring yang lebih positif. Nah, di era digital yang semakin pesat ini tentunya terdapat tantangan-tantangan yang ada pada era digital. Nah, selain era digital ini membawa banyak manfaat, tapi juga dapat menghadirkan tantangan etika yang kompleks juga. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan salah satu tantangan etika di era digital. Salah satunya tantangan yang paling marak kita jumpai itu pelanggaran privasi. Jadi dengan berkembangnya teknologi ini, makin banyak pula berkembangnya aplikasi ataupun situs web yang memungkinkan kita untuk memasukkan data pribadi kita seperti nama, tanggal lahir ataupun alamat, sehingga dapat diakses oleh orang lain, dan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu dapat meretasnya dan dapat menyalahgunakannya sehingga dapat dijual di situs dark web ataupun digunakan untuk pinjaman online. Oke, next. Selanjutnya ada penyebaran informasi palsu atau hoax. Dengan berkembangnya teknologi ini, kita dapat menerima, mengakses, dan menyebarkan informasi. Namun, informasi yang kita temui itu tidak selamanya berdasarkan data ataupun fakta. Ada
beberapa informasi yang tidak sesuai data ataupun bisa disebut dengan gosip atau hoax. Jadi penyebaran informasi palsu ini bisa menyebabkan perpecahan ataupun dapat menyebabkan kerugian sosial, politik, dan ekonomi. Next. Selanjutnya, kecanduan teknologi. Nah, ketergantungan pada perangkat digital seperti media sosial dan game online dapat mempengaruhi kesehatan mental, mengurangi interaksi sosial, tatap muka, dan menyebabkan ketergantungan yang merugikan. Jadi misalnya contoh kasusnya itu saat kita berkumpul dengan teman-teman yang seharusnya itu kita bertukar cerita atau mempererat tali silaturahmi, namun dengan adanya kecanduan ini terhadap teknologi, kita malah fokus terhadap smartphone atau gadget kita masing-masing. Oke, selanjutnya kesimpulan yang dapat kita tarik dari etika di era digital ini, etika di era digital kita untuk bertanggung jawab dalam bermedia sosial, menyebarkan informasi, dan menghadapi segala tantangan yang ada seperti pelanggaran privasi serta hoax. Dan kesadaran dan literasi digital ini diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan sehat. Jadi di sini kami ada singkat. Marilah kita berkomitmen Untuk menjadi pengguna media sosial yang mencintai diri sendiri dan orang lain. Oke, sekian. Selamat